Maulana Inamul Hasan Al-Kandahlawi adalah Amir Jamaah Tabligh ketiga. Beliau bernama lengkap Muhammad Inamul Hasan bin Muhammad Ikromul Hasan bin Rodi Hasan. Maulana Inamul Hasan dilahirkan di desa Provinsi Uttar Pradesh atau UP, India Utara, pada bulan Jumadil Ula 1330 Hijriah atau bertepatan pada bulan Februari tahun 1918 Muasehi. Inamul Hasan kecil, menyelesaikan kurikulum dasar berbagai ilmu agama, bahasa Urdu, bahasa Persia dan hafalan Al-Quran secara sempurna saat menginjak usia 11 tahun. Lantas pada tahun 1349 Hijriah atau dengan kata lain pada usia 19 tahun, beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Nizamuddin, kota Delhi. Beliau mempelajari beberapa kitab fikih mazhab Hanafi, Nahwu dan yang lainnya di bawah bimbingan Al-Imam Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau bersama Maulana Muhammad Yusuf bin Maulana Ilyas melanjutkan perjalanan, lurung ilmu, ke salah satu madrasah besar di benua India, yang dikenal dengan nama Mazahirul Ulum, di kota Saranpur. Selepas itu, beliau kembali ke Nizamuddin untuk menyempurnakan beberapa pelajaran sebelumnya. Pada tahun 1354 Hijriah, santri muda ini pun kembali melanjutkan masa studinya di Madrasah Mazahirul Ulum. Beliau mengkaji Syihah Sitah dan Al-Muwatta di bawah bimbingan seorang muhadis besar penyusun kitab Aujazul Masalik Syarah Muwatta, Imam Malik, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang pada akhirnya menjadi mertua beliau. Di akhir rihlah ilmiahnya, beliau rahimahullah menjadi guru besar dalam bidang hadis di Madrasah Kasyiful Ulum, New Delhi. Dan selain sibuk dalam mengajar dan berkelana mendakwakan agama, beliau juga menyempatkan waktu untuk menulis beberapa karya. Di antaranya menyusun dan memilah, sekaligus memberikan komentar dalam 8 bab kitab Miskatul Masobih dengan nama Al-Abwab Al-Muntakhobah min Al-Miskah. Dan berikutnya, beliau menuliskan sebuah catatan ringan tarik untuk kitab Hayatus Sohabah karya Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dan kitab ini merupakan tarikot pertama untuk kitab Hayatus Sohabah. Pada tahun 1363 Hijriah, beliau menemani Maulana Ilyas Al-Kandahlawi untuk safar menuju kota Miwat dan mengadakan ijtima untuk pertama kalinya di kota tersebut. Selanjutnya beliau kembali ke desa Kandahla, tinggal di desa kelahirannya tersebut selama 3 tahun. Sang Maulana mulai berdomisili secara permanen di Nizamuddin, Delhi pada tahun 1369 Hijriah. Dan sejak saat itulah, beliau mulai fokus menghabiskan masa hidupnya untuk mendakwakan agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1370 Hijriah, beliau mengadakan perjalanan dakwah ke Kolkata perbatasan India-Bangladesh lalu ke Pakistan untuk menghadiri ijtima, Bahawalpur dan ke wilayah Bhopal dan ijtima, Pakistan untuk kedua kalinya. Selepas itu, selama berturut-turut beliau selalu menghadiri 1 atau 2 ijtima dalam setiap tahunnya. Mulai ijtima, Moradabad dan Mewat di India serta ijtima, Karachi, Multan, Riwain, Rawalpindi, Kohat dan Faisalabad di Pakistan dan selanjutnya ijtima, Dhaka dan Chittagong di Bangladesh. Maulana Inamul Hasan merupakan tangan kanan Maulana Yusuf semasa hidup beliau. Dan sepeninggal Maulana Yusuf atau tepatnya pada tahun 1384 Hijriah, sang Maulana diangkat sebagai pengganti untuk memimpin usaha yang mulia ini. Pada tahun 1392 Hijriah, beliau mulai melebarkan sayap untuk mengadakan safar jauh di berbagai negeri di belahan dunia, dimulai dari Kuwait dan Irak, lalu menyeberang ke benua Eropa, Inggris, Prancis, Cordoba dan Jabal Torik, Gibraltar, di Spanyol, selanjutnya ke Tangier, Maroko, Turki, Lebanon, Libya dan wilayah Syam dan diakhiri di Tanah Haromain. 3 tahun selepas itu, beliau kembali menjelajah untuk berdakwah di benua Afrika. Beliau mulai dari Mozambik, Zambia, Republik Malawi dan Kenya. Pada tahun 1398 Hijriah, sang Maulana kembali safar menuju Pakistan lalu terbang jauh ke Inggris, Glasgow, kota besar di Skotlandia, Prancis dan terakhir beliau ziarah kedua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. 1 tahun kemudian, beliau berangkat menuju Inggris, Amerika, Kanada dan Pakistan. Pada tahun 1402 Hijriah atau 2 tahun selepasnya, sang Hadraji kembali bertolak menuju Inggris, Belgia, Prancis, Oman dan berakhir di 2 kota mulia,
Haromain Syarifain. Ijtima Mawat yang diadakan di Nizomuddin pada tahun 1416 Hijriah merupakan pertemuan terakhir yang beliau selanjutnya bertolak untuk menghadiri Ijtima Kasiruh, dan ini merupakan perjalanan terakhir dalam hidup beliau. Lantas beliau berangkat untuk ziarah ke kampung halamannya di desa Kandahla dan selanjutnya beliau kembali menuju Nizomuddin. Di perjalanan ini, beliau sakit dan pada akhirnya Allah Ta'ala memanggil sang kekasihnya di tengah perjalanan ke rumah sakit. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan limpahan barokah perjuangan beliau kepada kita semua.